Ya, yang pertama tentu kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat ya atas nama Pak Gubernur ya turut prihatin dan duka cita yang mendalam untuk warga masyarakat di Cirebon atas terjadinya bencana longsor di area tambang Gunung Kuda. Kami tadi ke lapangan bersama Bu Kapolresta, Pak Danrem, Pak Wagub ya, untuk Forkopimda melihat langsung, dan alhamdulillah teman-teman bergerak cepat ya, dengan kemampuan yang dimiliki dari Basarnas, dari BPBD ya, 14 korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Tentu kita sekali lagi berduka cita ya, dan 4 korban luka ringan jadi dibawa ke rumah sakit dan kemudian sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Yang 14 korban jiwa kami cek juga, 13 korban jiwa masih ditangani, dikafani, dimandikan, dikafani, memang kondisinya memprihatinkan. Kemudian yang 1 korban jiwa di Sumber Urip ya, yang di Arga Winangun ini ada 13 korban jiwa. Kami menyampaikan bela sungkawa dan tentu kami berdoa mudah-mudahan almarhum ya husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Kemudian yang 4 orang secepatnya bisa pulih, dan kami beserta jajaran saat ini fokus ya, untuk melakukan evakuasi susulan. Kita akan mulai besok pagi tentu dengan melakukan asesmen dulu karena ada potensi longsor susulan. Kami harus cermat itu apabila sudah clear, nanti teman-teman Basarnas dengan para petugas dengan volunteer akan melakukan evakuasi susulan. Kurang lebih ya, ini diperkirakan ya, kurang lebih berdasarkan ada korban yang masih tertimbun oleh longsoran. Kemungkinan ada berapa yang masih tertimbun? 8 ya, orang. Kemungkinan 8 orang yang masih tertimbun di lokasi longsor di Gunung Kuda. Untuk malam hari ini sendiri Pak Sigri ini langsung diserahkan ke pihak keluarga? Ya, tadi kami sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit ya, semua jenazah kita mandikan, kita kapani tentu sesuai dengan kaidah ya agama Islam. Korban semuanya muslim ya. Ini sedang berproses ya, ada beberapa sudah, dan tentu akan diserahkan ke pihak keluarga dan pihak Polri, yang hal ini Polda, kemudian Polres juga melakukan pendalaman. Pak Sekda, kaitan dengan di TKP kan sudah berulang-ulang ini Pak kejadiannya ya. Pak, 2 kali sekali itu gimana Pak antisipasi ke depannya oleh Pemda Pak? Ya, yang jelas sore tadi Kepala Dinas SDM atas perintah Pak Gubernur langsung menutup sementara ke 4 yayasan ya, 3 yayasan yang melakukan eksploitasi, melakukan penambangan ya, kemudian ada 1 yayasan yang dalam tahap eksplorasi tapi kita tutup semuanya. Dan kemudian untuk penutupan permanen kami saat ini sedang tadi melakukan cek cross check karena dituangkan dalam berita acara, nanti baru ditetapkan oleh keputusan gubernur. Artinya tanpa izin itu Pak kegiatan? Ya. Ilegal berarti Pak? Yang 4 izin berdasarkan informasi dari Kepala Dinas SDM itu legal ya, ada izinnya. Tapi seperti apa pelaksanaannya ini yang harus kita cek karena izin satu hal ya, tapi proses penambangan yang harus berdasarkan standar operasional prosedur ini kan lain hal. Makanya didalami kenapa sampai terjadi bencana longsor ini. Apakah murni human error, apakah murni karena kelalaian pihak pengelola, atau ada faktor alam, ini masih didalami, dan itu yang menjadi pertimbangan untuk sanksi dan lain sebagainya, termasuk penutupan permanen. Untuk 1 yayasan yang tidak mendapat izin tersebut dari pemerintah bagaimana? Ya. Apakah itu 1 yayasan tidak mendapat izin artinya yang ilegal, itu dari pemerintah seperti apa? Ya, ketiga-tiganya ada izinnya. Ya, izin eksploitasi, kemudian yang satunya izin eksplorasi. Izin ada, tapi yang kami dalami adalah apakah pihak pengelola menempuh standar operasional prosedur dalam aktivitas kesehariannya. Kan bukan hanya izin, ini kan ada risiko. Ini termasuk
resiko sedang berat ya, tentu ada kaidah-kaidahnya, misalnya bagaimana teknis pelaksanaan eksploitasinya,